Melihat bagaimana langkah dari seorang Haidir Sam yang kemudian digadang-gadang menjadi bakal calon Bupati Kabupaten Maros yang saat ini sudah menunjuk bakal calon wakil bupati dan sudah mendapatkan dukungan dari beberapa partai, diantaranya lah partainya sendiri yaitu PAN, dan juga sudah mendapatkan partai PBB di mana keseluruhannya sudah mendapatkan 7 kursi, sementara persyaratan untuk maju yaitu 7 kursi, artinya sudah memenuhi persyaratan. Oke, Pak Haidir, Anda sudah memenuhi persyaratan ini nampaknya ya, akan mulus nih nampaknya nih pendaftaran Anda ke KPU begitu ya. Sejauh ini apakah Anda sudah merasa ini sudah cukup PAN dan PBB atau masih ada upaya untuk menggait partai untuk sebagai partai pengusung Anda di Pilkada Maros? Ya, untuk partai alhamdulillah kemarin malah kami dari PAN ini saya sudah menerima langsung formulir BW1 yang kalau misalnya mendaftar di KPU bisa langsung disodor. Jadi PAN PBB sudah mengeluarkan suratnya dan itu sudah secara perhitungan cukup. Sudah memenuhi syarat. Saya sebenarnya ketika semua partai membuka proses pendaftaran di Kabupaten Maros, saya mendaftar semuanya karena saya melihat bahwa ya semua partai juga ini adalah sahabat dan teman saya ya. Kalau di rekan DPR, Anda di ya, DPRD, di DPR ini 13 tahun insya Allah kita menjalin komunikasi yang baik lah dengan mereka. Saya mendaftar, tapi memang penentuannya bahwa memang finalisasinya ada di DPP. Ya, sisa memang partai yang kita tunggu saat ini yang belum menentukan sikap ada P3, Hanura, dan Gerindra. Ya, Gerindra yang belum menentukan sikap. Belum menentukan sikap untuk sejauh ini gambarannya adakah yang kemudian masih bisa Anda gait begitu sebagai partai pengusung Anda dari partai yang belum menentukan sikap itu? Insya Allah mudah-mudahan ada lah. Ya, karena ya ini semua saya menjalani tahapan semuanya di P3 sudah. Artinya masih memiliki peluang Gerindra, begitu ya? Ya, insya Allah. Kita serahkan ke keputusan mekanisme partai mereka. Iya, betul ya. Baik, Pak Hidayat, untuk Maros kan kalau Golkar bisa mengusung sendiri ya, karena kursinya 7, sementara persyaratan 7 begitu. Artinya Golkar sudah bisa mengusung sendiri siapa calonnya. Kemudian partai-partai lain lagi nampaknya harus berkoalisi. Kalau sejauh ini Anda memandang di Maros kira-kira, karena kalau jalur independen nampaknya sudah lewat ya penyetoran. Tapi ada yang mendaftar satu. Ada yang mendaftar ya? Oke. Itu untuk independen. Kalau dari usungan partai, gambarannya apakah Anda bisa mengetahui berapa pasang calon yang kemudian akan bertarung di Pilkada Maros? Sebenarnya kemarin pasca sebelum kami turun melakukan survei, kami berpandangan ya bahwa melihat pemetaan politik di Maros ya kemungkinan ya untuk jalur di luar independen ya. Kita melihat pemetaannya untuk jalur partai ya akan hanya di 2 pasangan ini. Pasangan? Ya kemarin ketika rekomendasi, bukan rekomendasi sih, surat tugas ya. Surat tugas dari Partai Golkar, nah ini sebuah kejutan. Sebenarnya di luar dari pengamatan kami. Dari prediksi. Iya, artinya di luar dari prediksi ada muncul Tajrimin, sementara Golkar sendiri untuk mengusung kader sendiri cukup. Untuk mengusung kursi, untuk mengusung calon itu cukup ya. Pada akhirnya 3 pasang ini kemungkinan tiga pasangan di Maros di luar independen. Bapak Haidir Sam, Harmil Matotorang, dan juga yang usungan partai Golkar apa? Tajrimin begitu ya. Oke. Nampaknya ini berpotensi 3 bakal calon begitu ya. Tapi kita masih melihat begitu ya partai. Ketika surat tugasnya tidak berubah. Ketika surat. Oke. Baik, dengan pemetaan seperti itu, bagaimana pandangan Anda dengan 3 pasang calon ini? Pada akhirnya ketika berubah misalnya dari 2 pasang ke 3 pasang, berarti kita harus turun lagi untuk melakukan konstelasinya kan ya. Nama yang sebelumnya dalam tanda kutip ya kita tidak prediksi untuk muncul misalnya mendapatkan rekomendasi partai ya. Mau tidak mau kita harus turun lagi, kita lihat lagi seperti apa pergerakan tokoh baru yang muncul ini. Walaupun sebenarnya pada saat kita melakukan survei kita coba potret juga dia kemarin. Akhirnya secara survei muncul. Cuman kan itu pas sebelum dia mendapatkan rekomendasi partai. Nah, berbeda misalnya ketika sudah dapat surat tugas dari partai, pasti konstelasi akan berubah lagi. Oke, berubah lagi ya. Yang awalnya
tidak terduga Partai Golkar kemudian mengusung kader satu calon yang kemudian bisa maju sendirian begitu ya, tanpa koalisi dengan partai lain begitu ya. Sejauh ini berarti ada tiga pasang bakal calon yang kemudian ada gambaran akan bertarung di Pilkada 2020 ini. Saya ingin menanyakan kepada Pak Haidir Sam, sosok dua orang lainnya ini di mata Anda. Pak Harmil Matotorang, apa yang terlintas di benak Anda? Ya, kalau saya, ini saya sebenarnya sama Pak Andi Harmil Matotorang, yang panggilnya Pak Toto. Ya, sosok saya anggap beliau adalah orang tua saya, ya selama ini. Ya, dia menjadi wakil bupati yang bergandengan antara ketika di pemerintahan dan saya di legislatif menjadi ketua DPR dan juga keseharian ini saya anggap dia adalah orang tua saya. Menganggap sebagai orang tua begitu ya, nampaknya walaupun bersaing tapi hubungan persaudaraan tetap baik begitu. Baik, sama dengan Pak Haji Tajrimin. Tajrimin juga bagaimana? Pak Haji Tajrimin juga punya hubungan keluarga dengan saya, sehingga saya memang menganggap bahwa di sini bukan persoalan saing bersaing, tapi ini memang ini adalah persoalan yang memang kita punya, ya kami anggap bahwa ya partai yang inginkan, masyarakat yang inginkan, ya kita bismillah maju dan kita kembalikan ke masyarakat yang mana. Betapa damainya jika semua politisi berpikiran seperti Anda begitu ya. Menganggap lawan sebagai sahabat, teman dan lain-lain begitu ya. Semuanya sebenarnya orang-orang yang baik, orang-orang yang memiliki program untuk memajukan daerahnya masing-masing. Hanya saja pemimpin harus ada hanya satu orang aja begitu ya. Baik. Apa yang Anda tawarkan untuk Maros untuk kemudian menjadi penilaian masyarakat untuk memilih Anda? Iya, dari awal saya sampaikan, alhamdulillah saya diberi amanah oleh masyarakat Maros itu 13 tahun menjadi anggota legislator di DPR. Begitupun Ibu Haja Suartina, beliau itu menjadi anggota legislator sudah 10 tahun, jadi 2 periode juga. Insya Allah dengan bekal kami menjadi anggota legislator, saya 3 periode, 13 tahun, Ibu Haji Tina 10 tahun, ya kami pasti melihat ya di mana kepemimpinan Bapak Bupati saat ini, Pak Hatta Rahman, yang alhamdulillah sudah terlaksana dan bekerja dengan maksimal, dan apa yang kira-kira ke depan yang belum dan insya Allah kami akan teruskan. Apa? Seperti apa gambarnya? Misalnya, memang Kabupaten Maros saat ini adalah tidak bisa kita pungkiri dia sebagai kabupaten yang kota satelit lah kalau di Jakarta, Tangerang, Bekasi, dia penyangga ibu kota Makassar ya. Ya, perkembangan ke depan pasti sektor jasa juga akan terbuka di situ. Tapi kita berharap ke depan peningkatan sumber daya manusia masyarakat Maros, terkhusus anak muda Kabupaten Maros, ya saya lebih cenderung ke teman-teman pemuda karena ya saya kemarin alhamdulillah jadi ketua DPRD termuda di Sulawesi Selatan dan saat ini umur saya masih 43 tahun. Saya melihat teman-teman kami ini, teman-teman pemuda harus punya peningkatan SDM, punya keterampilan sehingga ke depan persoalan pengangguran ini menjadi persoalan yang utama juga di Kabupaten Maros. Ya mudah-mudahan ketika kita meningkatkan sumber daya manusia dan keterampilan dia, sehingga dia bisa mandiri dan mengurangi pengangguran. Tapi dari sisi itu, tapi kita juga tidak lepas pada persoalan-persoalan utama di bawah. Misalnya ada beberapa kecamatan Bontoa, Kecamatan Lau yang juga ada sebagian di Simbang yang persoalan air bersih juga yang belum tertangani secara maksimal. Insya Allah ke depan juga kita akan tangani secara maksimal persoalan air bersih ini. Ya, persoalan di sektor pertanian dan juga sektor pendidikan dan kesehatan juga tidak kami lepaskan karena ini yang menjadi utama di masyarakat. Sehingga inilah yang
program-program yang akan kita Ada banyak program yang tawarkan. kemudian Anda akan usung begitu ya, terkait Iya, tadi yang pasti. pertama dan Anda tekankan sekali ya Iya. mengenai peningkatan skill khususnya kaum milenial, Iya. anak muda, karena dengan meningkatnya SDM masyarakat akan tentunya memiliki jalan sendiri untuk bisa berusaha Iya. sehingga mengurangi pengangguran, kemiskinan dan lain-lain begitu ya. Baik. Termasuk Termasuk- ketika saya memilih Ibu Haja Sartina, Oh gitu. dia sosok perempuan, ini tidak bisa lepas juga. Oke, Insya Allah dia mewakili akan keterwakilan perempuan keterwakilan begitu ya. perempuan di Kabupaten Maros, program-program yang membuat perempuan dan ya program yang pro terhadap gender, Insya Allah di pemerintahan kami akan kami Oke, wujudkan. baik. Pak Hidayat, terakhir untuk Anda, Anda mengamati nggak sih sosok bakal calon yang kemudian bisa saja menarik suara hati masyarakat Kabupaten Maros itu harusnya seperti apa? Misalnya sosok calon yang kemudian mampu mengayomi masyarakat dan lain-lain, itu ada pengamatan nggak sih yang dilakukan begitu? Saya sinkronkan dulu ya. Ketika kami melakukan survei, biasanya ya hal awal yang paling kita potret terlebih dahulu adalah kondisi pemetaan masyarakat di sana seperti apa. Ya tepat tadi yang Kak Haidir katakan bahwa permasalahan utama yang ada di Kabupaten Maros berdasarkan hasil survei terakhir kami itu ya ada masalah ada di SDM, terutama di jumlah pengangguran di Kabupaten Maros. Kan biasanya di setiap daerah ini berbeda. Ya. Misalnya ada permasalahan infrastruktur dan sebagainya, pengangguran dan sebagainya. Ya masalah pengangguran ini berada di paling teratas nih permasalahan atau isu utama yang ada di Kabupaten Maros. Biasanya kan ada permasalahan infrastruktur. Artinya secara infrastruktur Maros dalam kepemimpinan Pak Atta Rahman kemarin akhirnya berhasil ya, boleh kita kategorikan berhasil. Dan itu sejalan dengan tingkat kepuasan masyarakat juga terhadap kepemimpinan beliau. Nah, PR besar ke depannya tadi ya di masalah pengembangan SDM ini, khususnya jumlah pengangguran. Nah, itu yang kita potret kemarin. Kemudian permasalahan apa sih yang harus ditawarkan oleh seorang calon bupati? Ya pasti visi dan misi. Biasanya dari hasil survei kami, visi dan misi ini adalah salah satu poin paling penting yang akan menjadi pertarungan para kandidat yang akan terjun nantinya di kompetisi pilkada. Nah, pertarungan visi dan misi ini menjadi kunci. Siapa bakal calon yang bisa menarik, bisa menarik hati masyarakat, ya. menarik pilihan hati masyarakat berdasarkan visi dan misinya, siapa kira-kira yang paling ngena di masyarakat. Baik, maka itu. Ada 3 tokoh yang kemudian ada yang sudah memiliki pasangan begitu ya, dan mereka bisa dikatakan berada di posisi terdepan begitu. Tinggal visi misi yang diusung oleh bakal calon ini yang kemudian bisa menarik hati masyarakat Kabupaten Maros, dan sejalan yang disampaikan tadi, masyarakat Maros nampaknya membutuhkan pemimpin yang bisa mengurangi tingkat pengangguran, kemiskinan dan lain-lain, sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Haidir tadi. Baik, terima kasih Pak Haidir, bakal calon Bupati Kabupaten Maros, dan juga Bapak Hidayat yang merupakan Direktur Lembaga Survei CRC yang sudah mengupas habis terkait dengan bakal calon di Kabupaten Maros. Yang pastinya kita tinggal menunggu di tanggal 23 September 2020 mendatang, Pilkada serentak dilaksanakan di beberapa daerah di Sulawesi Selatan. Pilihlah pemimpin yang sesuai dengan keinginan Anda, yang mampu membawa daerah Anda tentunya menjadi lebih baik. Saya Indra Bakti mengakhiri sesi dialog untuk Kompas Sulsel sampai di sini. Selanjutnya masih akan ada informasi lainnya yang akan disampaikan oleh rekan kami di studio. Tetap bersama kami.